Oke, baik. Mohon izin untuk merecord kelas ini. Nah, jadi saat ini kita akan membahas terkait dengan penulisan karya ilmiah atau karya akademik secara efektif. Nah, mohon izinkan saya untuk mengenalkan diri. Nama saya Ihsan Kamaluddin atau biasa disapa Ihsan atau Kamal. Eh, Saat ini saya tinggal di Jakarta dan baru selesai dari menempuh S2 di Universitas Gadjah Mada jurusan Agama dan Lintas Budaya. Fokus saya terkait dengan agama-agama lokal dan juga sejarah keagamaan. Jadi ini mungkin agak sedikit kita akan sambungkan kepada penulisan kita terkait dengan bahasan Student Rihlah Indonesia, bagaimana penulisan karya ilmiah atau penulisan karya efektif ini bisa kita gunakan untuk menuliskan atau membuat sebuah karya terkait dengan sejarah-sejarah yang ada di Indonesia atau di Nusantara. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala sehingga penulisan kita semoga menjadi penulisan atau acara kita terkait dengan penulisan karya ilmiah efektif ini bisa mendapat karunia dan juga keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih bagi rekan-rekan semua. Dikarenakan moderator mungkin kesulitan untuk hadir, maka dari itu saya sebagai pemateri menjadi merangkap sebagai moderator juga. Baik, dan sekarang kita akan membahas terkait dengan penulisan karya ilmiah efektif. Namun sebelum kita mulai, mungkin teman-teman di sini apakah ada yang sudah mempublikasikan jurnalnya atau sudah selain sudah mempublikasikan jurnal atau ada yang hendak ingin mempublikasikan karya ilmiahnya? Kalau ada, silahkan bisa share mungkin atau bisa mengangkat tangannya sehingga kita bisa tahu nih output teman-teman mengikuti terkait dengan penulisan karya ilmiah efektif ini, apakah mungkin ingin bekerja sama dengan Student Rihlah Indonesia atau apakah hanya ingin tahu terkait dengan bagaimana cara penulisan karya ilmiah efektif ini mungkin. Baik, apakah Kang Doni mungkin atau Kak Isna atau Kak Rifki atau Kak Ramdhani, Kak Lutfiah, Kak Rosdiana mungkin atau Kak teman-teman yang lain mungkin Kak Zul, apakah ada Kak Sabatina mungkin Kang Rio, Kak Ewan, sorry, Kak Nadia atau Kak Ramdhani, apakah pernah menuliskan tulisan ilmiah atau mungkin pernah atau ingin mempublikasikan karyanya. Kira-kira kalau ada, saya ingin tahu di expertise-nya atau terkait dengan keahliannya di bidang apa, atau mungkin ada ketertarikan di bidang apa, sehingga nanti kita mungkin bisa berdiskusi sama-sama teman-teman. Ada yang ingin share mungkin Kak Mutiara atau Kak Rio? Oke, belum ada? Baik. eh Kalau ada mohon untuk ada di kolom chat mungkin. Bidang keluarga. Oke, bidang keluarga. Baik, di sini katanya ada yang ingin ikut di bidang keluarga. Baik, kalau misalnya teman-teman semua. Nah, untuk sebagai pengantar saja, baik, terima kasih Kak Sabatina mungkin atas jawabannya. Untuk teman-teman semua yang ingin melakukan penelitian atau mungkin penulisan. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan penulisan atau penelitian, itu bukan sesuatu yang sifatnya itu harus selalu melalui berbagai teknik atau melalui berbagai cara. Namun teman-teman semua di sini untuk penulisan karya efektif ini kita bisa lakukan atau biasakan dalam keseharian kita. Jadi inti dari penulisan karya efektif ini adalah bagaimana membuat mindset kita atau pengembangan mindset eh,
penelitian kita itu berjalan dengan efektif. Jadi sehingga penelitian apapun yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan sangat efektif atau bisa berjalan dengan sangat logis. Nah, saya sendiri sudah memberitahu intro saya bahwa saya fokus di dalam agama-agama lokal dan sejarah keagamaan di Nusantara, namun beberapa penulisan atau penelitian saya pun tidak hanya berfokus di situ. Ada yang organisasi, ada yang hukum Islam, ada juga terkait dengan fenomena keislaman. Jadi banyak sekali yang bisa kita gabungkan ketika teman-teman semua punya expertise atau punya mindset kepenulisan yang dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan. Nah, untuk yang pertama yang harus kita pahami adalah menulis adalah berinteraksi. Jadi tulisan kita adalah cara kita untuk berbicara dengan orang lain tanpa melalui verbal atau tanpa melalui kata-kata secara langsung. Nah, maka dari itu, penulisan itu harus memiliki dua aspek. Yang pertama adalah memahami pembaca, yang kedua membayangkan posisi pembaca. Apakah pembaca memahami apa yang kita bicarakan, atau pembaca malah kebingungan? Apakah pembaca mendapatkan insight baru setelah membaca tulisan kita, atau pembaca malah membuat atau malah memiliki kebingungan setelah membaca tulisan kita? Jadi dalam kepenulisan, memahami posisi kita dan pembaca itu adalah sesuatu yang paling baik atau paling oke. Oh, ada PPG guru katanya ya, guru sejarah. Baik, terima kasih Pak Wahyu Priyantono. Jadi mungkin nanti kita bisa berkolaborasi juga terkait dengan bagaimana cara meneliti sehingga teman-teman tidak hanya oh saya suka dengan sejarah, saya juga sering baca dengan sejarah, tapi saya bisa menuliskan bagaimana sejarah yang baik sehingga nanti dikenal oleh orang yang banyak. Jadi sehingga kepenulisan kita yang kita lakukan saat ini adalah kepenulisan dan kita berinteraksi terus, apalagi ketika kita bisa memberikan amal jariah kepada orang lain melalui tulisan kita. Nah, yang selanjutnya adalah kita bahas dulu nih, memahami pembaca maksudnya seperti apa. Nah, jadi saya meskipun tema kita terkait dengan bagaimana cara membuat sistematika penulisan yang efektif, tapi kita akan buka dua term. Jadi yang pertama terkait dengan penulisannya terlebih dahulu, baru nanti yang kedua terkait dengan sistematika penulisannya. Nah, untuk yang memahami pembaca, ini kita harus lihat dulu kapasitas pembaca. Jadi kapasitas pembaca ternyata ketika kita menulis sesuatu, ini merujuk kepada Miller and Seifried tahun 1950 ketika jurnal psikologi ini dan juga kepenulisan psikologi ini diterbitkan, ternyata kapasitas pembaca untuk mengingat dan juga untuk memahami sesuatu itu tergantung dari jumlah kata yang diberikan dalam setiap paragraf atau dalam setiap kalimat. Jadi di dalam setiap kalimat itu efektifnya 10 sampai 20 kata. Nah, itu baru mengingat teman-teman. Coba dibandingkan, terkadang orang-orang bisa mengingat tapi belum bisa memahami konteks. Jadi semakin banyak jumlah kata yang kita gunakan, itu belum tentu memberikan dampak yang sangat jelas kepada para pembaca ketika mereka bisa mengingat tapi tidak bisa memahami tulisan kita. Sehingga untuk awal-awal atau untuk tulisan kita, apakah tujuan dari kalimat singkat kita dari 10 sampai 20 kata yang jelas di sini, kita lihat di sini, membuat ide tersampaikan dengan mudah, contohnya Ria, salah seorang pedagang alpukat kocok yang sudah berjualan sejak tahun 2015, memaparkan bahwa penjualan alpukat kocoknya mengalami penurunan omset. Di sini, untuk bagian yang kuning ini, sebenarnya adalah kata-kata yang tidak perlu disampaikan. Karena ini adalah introduction. Yang paling utamanya, kita butuh subjek dan juga butuh pemaparannya. Jadi terkadang background ini tidak perlu diberikan kepada para pembaca. Jadi ketika para pembaca ini
memberikan testimoni mungkin atau memberikan kita memperlihatkan latar belakangnya, itu membuat orang kebingungan apa sebenarnya yang ingin disampaikan. Apakah kita ingin menyampaikan dia bahwa pedagang alpukat kocok, atau kita mau memaparkan terkait dengan penurunan omset. Ketika kita bisa membuat ini, kita bisa menyekat ini menjadi ria, memaparkan bahwa penjualan alpukat kocoknya mengalami penurunan omset, ini akan membuat orang lebih memahami terkait dengan apa yang disampaikan. Jadi hal ini membuat mereka akhirnya paham terkait dengan penyampaian utama adalah penurunan omset. Gitu. Jadi teman-teman, ini yang pertama yang dilakukan. Yang kedua, menghindari kata-kata yang kurang bermakna. Di sini kita lihat pedagang alpukat kocok, di bagian bawahnya penjualan alpukat kocok. Contohnya ya. Jadi di sini dalam kedua kata ini ada dua kata alpukat kocok, yaitu itu dua kali diulang. Misalnya pedagang alpukat kocok dan penjualan alpukat kocok. Di situ ada pengulangan kata yang dilakukan oleh penulis. Sehingga di sini orang-orang akan kalimat repetisi itu seringkali membuat orang bosan dan memperlihatkan bahwa tulisan itu kurang bermakna atau kurang kurang hal-hal yang sifatnya itu kurang memberikan perbedaan-perbedaan kepada orang lain. Nah, menghindari kata yang kurang bermakna, yang kedua contohnya adalah menarik untuk disebutkan. Menarik untuk siapa, teman-teman? Menarik untuk saya atau menarik untuk para pembaca? Belum tentu apa yang saya sebutkan sebagai seorang penulis menarik. Sama menariknya seperti apa yang disebutkan oleh para pembaca. Jadi kata-kata seperti kata-kata subjektif menarik sangat penting untuk disampaikan. Itu adalah kata-kata subjektif yang belum tentu orang-orang itu akan benar-benar memiliki mindset atau pola pandang yang sama. Ketika pola pandang yang berbeda, ini baru di intro, ini baru di judul, orang sudah resisten, orang sudah menolak, otomatis tulisan kita tidak akan dibaca. Atau orang membaca tulisan kita bukan untuk memahami, tapi untuk melawan. Hal itu sangat-sangat kurang baik ketika kita memang ingin menyampaikan value atau nilai-nilai yang ada di dalam tulisan kita. Lalu yang selanjutnya, ketika kita memahami pembaca, kita harus paham terkait dengan bias kognitif. Jadi bias kognitif ini kita harus memberi kejelasan informasi yang diketahui pembaca, sehingga subjek yang ambigu itu diharapkan untuk dihindari. Mereka, dia. Nah, bagaimana cara untuk merubah mereka, dia? Padahal kita sudah menyebutkan para peneliti misalnya, atau masyarakat. Atau contohnya misalnya tuh murid, ya murid dulu terlebih dahulu. Murid, bla 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 bla. Mereka, saya sarankan untuk kalaupun mau menggunakan kalimat sebagai pronoun atau kata ganti, itu saya sarankan untuk tidak menggunakan secara masif atau secara berurutan. Kalaupun mau seperti ini boleh, tapi kalaupun bisa lebih baik murid, terus tiba-tiba diganti dengan siswa. Terus para peserta didik itu. Nah, di dalam jurnal atau di dalam penulisan ilmiah, itu biasanya orang mencoba untuk tidak mengulangi kata yang sama berulang-ulang, kecuali jika tidak ada kata ganti yang tepat. Nah, maka dari itu, teman-teman, kalaupun mau misalnya sekali murid bla 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 menggunakan mereka, it's okay gitu. Tapi ketika kita terlalu sering menggunakan kata ganti, maka itu membuat orang-orang akan kebingungan. Merekanya itu akan kembali kepada kata yang mana atau subjek yang mana. Terkadang subjek misalnya tuh, subjek ketika misalnya Hasan dan misalnya John. Nah, ketika kita menyebutkan ada kata dia, ini akan membingungkan apakah Hasannya atau Johnnya. Oleh karena itu, lebih baik
atau menggunakan kata mereka, bisa jadi ada satu sisi, ada satu perbedaan, atau ada ketidaksamaan antara Hasan dan John dalam menanggapi sesuatu, sehingga mereka tidak berjalan beriringan dalam menyikapi sesuatu. Oleh karena itu, upayakan agar menghindari kata ganti yang sifatnya subjeknya itu ambigu. Nah, yang selanjutnya adalah kata jumlah yang kurang jelas. Secara umum, misalnya, secara umum bla 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 bla. Umumnya menurut siapa? Mayoritas. Nah, mayoritas itu menurut siapa? Karena di dalam penulisan ilmiah itu seringkali lebih membutuhkan presentase atau kepastian. Jadi 70%. Nah, kalaupun misalnya kita tidak bisa menyampaikan itu secara jelas, oh nanti materi Zoom-nya bisa di-share, bisa. Dan mungkin setelah di-share nanti ada juga ininya ya rekan-rekan ya, ada juga videonya yang bisa dilihat di website atau di akun YouTube Student Rihlah Indonesia. Nah, di sini kita lanjutkan kembali. Kalau misalnya teman-teman tidak yakin dengan presentase, kira-kira bagaimana? Bisa menggunakan kata beberapa atau sebagian. Ini lebih mewadahi atau lebih memberikan space kepada orang-orang untuk menjelaskan bahwa ada beberapa bagian atau kelompok yang dia itu punya kualifikasi tertentu yang berbeda dengan kualifikasi yang lain. Tetapi ketika kita menjelaskan bahwa secara umum mayoritas atau minoritas itu memberikan jumlah yang tidak jelas sehingga orang kebingungan, ini mayoritasnya itu tapi saya tidak merasakan itu, lalu berarti saya bukan bagian dari mayoritas, berarti ada diskriminasi di situ. Jadi jangan sampai kita memberikan kata-kata resisten di awal saja, itu membuat orang-orang menjadi orang-orang yang resisten terkait dengan tulisan kita. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Baik, baik. Kita lanjutkan yang selanjutnya adalah kata subjektif. Secara mengejutkan tadi sudah kita bahas ya. Secara mengejutkan, menariknya, terus juga ini penting untuk dibahas bla 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 bla. Jadi jangan sampai kita membuat tulisan kita itu tulisan yang diresisten atau ditahan atau ditolak oleh orang. Jadi teman-teman kita bayangkan bahwa ketika kita menulis, kita adalah sebagai seorang pedagang yang kita mengajak orang untuk hadir di dagangan kita atau bahkan kita punya restoran. Ketika dalam satu tulisan kita sebutkan dalam tulisan kita, tidak semua orang datang ke restoran kita untuk makan dengan keadaan yang mereka itu kelaparan. Bisa jadi mereka itu datang karena ingin bertemu rekannya, bisa jadi karena hanya ingin menikmati minumannya, bisa jadi karena ada beberapa purpose atau hanya sedikit ingin bersinggah saja sebelum dia melanjutkan perjalanan. Otomatis ketika kita menjelaskan sesuatu dari perspektif kita, lalu perspektif itu sangat berat dan subjektif, belum tentu orang ingin membahas terkait dengan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, untuk awal-awal, nanti kita akan bahas dalam sistematikanya juga, bagaimana cara membuat tulisan kita laku, dalam tanda kutip, atau dibaca oleh orang banyak, atau bagaimana tulisan kita tidak membuat orang kebingungan. Nah, nanti itu akan dibahas. Salah satu tekniknya adalah jangan sampai melakukan bias kognitif, atau kita juga harus memahami kapasitas pembaca. Nah, nanti untuk bagaimana cara meramunya tersebut nanti kita akan bahas di introduction gitu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah ekspektasi pembaca. Seperti yang saya tadi sebutkan bahwa ketika orang mau ke restoran, tidak semua punya ekspektasi yang sama untuk makan makanan main course. Tapi mereka bisa jadi sifatnya ekspektasi pembaca hanya untuk tahu saja, hanya ingin mengisi waktu luang, atau
Bahkan mereka ingin menghabiskan waktu luangnya untuk memahami tulisan kita karena mereka punya tujuan tertentu. Oleh karena itu, di ekspektasi pembaca ini, yang pertama, untuk membuat ekspektasi pembaca ini jelas, lalu mereka juga terjawab ekspektasinya, yang pertama adalah penyampaian yang logis yang diinginkan pembaca terlebih dahulu. Jadi ketika penyampaian logis yang diinginkan oleh pembaca sudah benar-benar tersampaikan, kita jadi tahu nih, atau mereka jadi paham. Mereka tidak kecewa dengan tulisan kita karena ekspektasi pembaca tersebut sudah disampaikan atau sudah benar-benar diketahui karena tulisan kita itu bisa dipahami secara jelas dimulai dari sebuah judul. Nah, lalu yang selanjutnya adalah gunakan kata hubung yang tepat, dan ini yang disebut sebagai kontras, persamaan, sebab akibat, atau tambahan. Ini mungkin teman-teman kalau di dalam bahasa Inggris, teman-teman silahkan untuk lihat kata-kata konektor atau conjunction. Nah, teman-teman bisa untuk memahami terkait dengan konektor atau conjunction ini bisa dipahami sehingga nanti teman-teman semua itu bisa menjelaskan. Jadi jangan sampai penggunaan contrast conjunction atau misalnya terkait dengan cause and effect atau conjunction yang lain itu menjadi sebuah kata-kata yang kurang bermakna atau melemahkan ide pokok dari ide yang lainnya. Jadi karena hal tersebut itu membahayakan, jadi terkadang banyak sekali para penulis muda atau para penulis pemula itu yang lompat ide. Contohnya misalnya kata-kata seperti ini ya, saya contohkan. Saya lapar, saya makan, saya kenyang. Ini tidak menggunakan contrast conjunction sama sekali karena sifatnya ini adalah lompat ide. Ketika saya lapar, apa yang dia lakukan? Ketika idenya cuma sampai satu titik ini saja, dia melakukan saya makan, berarti kurang terkoneksi dengan saya lapar tadi. Lalu, kalaupun mau, berarti kita lanjutkan dengan kata-kata lalu saya pun makan. Sehingga saya merasa kenyang. Ini akan lebih menarik tulisannya daripada saya lapar, saya makan, saya kenyang. Ketika penggunaan kata-kata konektor ini atau kata hubung ini kita bisa ramu dengan baik, ekspektasi pembaca pada tulisan kita, minimal kelogisan penyampaian tulisan kita itu sudah jelas. Jadi mereka tidak akan kecewa dan mereka dengan sadarnya memutuskan apakah mau melanjutkan membaca tulisan kita atau tidak. Lalu yang selanjutnya, struktur kalimat yang logis dan kuat. Kita coba bedakan teman-teman. Saya ingin pergi tetapi tidak memiliki uang. Saya tidak memiliki uang, tapi saya ingin pergi. Kira-kira perbedaannya, apakah ada yang ingin berkomentar? Perbedaannya apa sih? Mungkin Kang Reza atau Kak Sabatina atau Kak Ros atau Pak Wahyu mungkin. Kak Isna atau Kak Doni atau Kak Mutiara mungkin. Silahkan kira-kira. Ini bedanya di mana? Atau sama aja? Oke, kira-kira yang mana nih perbedaan antara nomor 1 dan nomor 2? Kalau misalnya tidak bisa diutarakan secara langsung, silahkan untuk dituliskan teman-teman. Apa sih ini bedanya antara saya ingin pergi tetapi tidak memiliki uang? Yang kedua, saya tidak memiliki uang tetapi ingin pergi. Oke, ada di kolom chat. Beda pada pokok alasan. Beda pada pokok alasan. Oke, ada alasannya. Kata Kak Sabatina, ada kalimat aktif. Oke, ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Baik. Nah, selain dari tadi kalimat aktif dan kalimat pasif, kita juga disarankan untuk memahami terkait dengan logis dan psikologisnya para pembaca. Jadi, teman-teman, nah, tadi agak sedikit di ini ya. Nanti mungkin ini bisa dilihat teman-teman, ini kata hubung yang tepat, apakah perbandingan yang mana. Terus ini struktur yang jelas, waktu dan tempat kami persilahkan. Kan nggak mungkin waktu nggak bisa dipersilahkan kepada Ihsan, kami persilahkan. Ini lebih jelas subjeknya. Nah, untuk penekanan ide. Tadi penekanan ide, saya tidak punya uang tapi ingin pergi. Saya ingin pergi tapi tidak punya uang. Sama seperti ini, aku ingin bermain namun aku harus belanja.
aku harus belanja namun aku ingin bermain. Nah, di sini secara 70% menurut penelitian psikologis yang dilakukan oleh para peneliti sejarah dan juga para peneliti kajian ilmiah. Di sini teman-teman, kita lihat di sini kalimat utama atau kata utama atau frase terakhir itu adalah bagian dari kalimat utama yang akan ditekankan oleh orang-orang. Jadi oleh orang-orang ini bisa dilihat teman-teman. Oke, mungkin Pak Wahyu nanti bisa di-share-nya setelah materi selesai saja ya. Jadi mungkin biar tidak terpecah ya. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Oke, di sini teman-teman kita lihat, aku harus belanja dengan aku harus bermain. Di sini penekanan katanya, tadi ide pokok alasannya itu dilihat di mana dulu. Apakah dia di awal atau di akhir ketika aku ingin bermain. Tapi permainannya ini terhalang oleh belanja, maka dia akan mengedepankan kata belanja ini. Tapi ketika aku harus belanja namun aku ingin bermain, di sini berarti desire atau keinginan yang lebih ditekankan. Jadi ketika di sini ada kewajiban dan di sini adalah keinginan, yang mana yang teman-teman mau untuk sampaikan atau ditekankan? Kalau teman-teman mau menekankan sebagai pentingnya sebuah kewajiban, maka tekankan atau tuliskan aku harus belanja ini di akhir. Tapi ketika teman-teman ingin memutuskan bahwa ada satu kondisi yang sifatnya itu berbeda dengan keinginannya, maka tuliskan aku harus belanja, namun aku ingin bermain. Berarti ingin bermainnya itu disampaikan di ujung. Ini kalimat terakhir adalah penekanan kata yang sifatnya nanti akan mempengaruhi psikologis dan juga pokok kalimat yang akan teman-teman sampaikan sebelumnya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa bagaimana penulisan yang logis itu harus nyambung kata konektornya. Konektor itu bukan cuma dengan kata, tetapi juga dengan sebuah ide pokok. Ketika ide pokok yang terakhir adalah bahasan tentang ingin bermain, maka di sini pasti akan ngebahas terkait dengan kenapa ingin bermain atau apa saja permainan yang ada. Tapi kalau kita ke ide pokok yang pertama, aku ingin bermain namun aku harus belanja, biasanya akan berhubungan dengan belanjanya ini. Jadi yang belanja, kenapa dia harus belanja? Atau apa saja yang bahan makanan apa yang harus dia beli? Nah, di sini karena pembahasan aku harus belanja disimpan di akhir. Ini disebut sebagai interkoneksi antar kalimat. Atau bahkan nanti ada interkoneksi antar paragraf. Yang itu harus teman-teman lakukan atau harus teman-teman fokuskan sehingga nantinya teman-teman bisa melihat bahwa ada kesinambungan antar kalimat atau antar paragraf. Sehingga nanti tidak lompat ide tersebut gitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya di sini kalimat aktif harus 75%. Jangan sampai kita banyak menggunakan kalimat pasif. Sama seperti tadi di komen, yang satu menggunakan kalimat aktif, yang satu menggunakan kalimat pasif untuk contoh yang sebelumnya. Di sini kalimat aktif mudah dipahami dan penyampaiannya langsung sehingga mudah untuk dibaca orang. Sehingga dia harus 75% atau rata-rata gitu. Idealnya 75%. Tetapi untuk kalimat pasif terkadang digunakan untuk menghindari repetisi. Contohnya misalnya kita lihat di sini. Saya makan nasi. Nasi yang dimakan itu merupakan bla 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 bla. Nah, ketika ini ada kalimat aktif dan ada kalimat pasif, nasi makan, saya makan nasi, nasi yang dimakan. Nah, itu ini boleh, tetapi upayakan teman-teman di sini gunakan juga nanti apakah sebelum atau setelahnya itu gunakan kalimat aktif lagi. Jadi, saya merasa kenyang setelah makan nasi. Misalnya tuh ya, atau ini merasa juga misalnya ketika misalnya menggunakan kalimat pasif, oh ini kan merasa itu kan feeling ya. Ini berarti kalimat pasif juga. Ketika ada dua kalimat pasif tapi ada satu kalimat aktif, gimana nih? Berarti kalau mau timpa di tengah-tengah atau maksudnya selipkan di tengah-tengah untuk kalimat aktif lagi atau banyakin kalimat aktif di setelah dua kalimat pasif ini.
Intinya dari 3 kalimat ini upayakan dari komposisi kalimat aktif lebih banyak dibandingkan dengan kalimat pasif. Sehingga nanti menghindari repetisi, lalu juga hadirnya parafrase sehingga tidak disebut sebagai plagiasi. Nah, jadi nanti teman-teman nilai plagiasinya itu akan sangat kecil ketika teman-teman bisa memvariasikan antara kalimat aktif dan pasif, terus kata tadi seperti murid, peserta didik, terus juga terkait dengan siswa, atau juga terkait dengan komposisi dari kalimat itu sendiri. Dari kalimatnya kata benda, makanan, menjadi kata kerja seperti makan gitu atau memakan. Nah, itu akan sangat berbeda. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi nanti ini untuk yang bagian pertama, ini mungkin bisa teman-teman lakukan. Coba baca satu artikel di website atau di surat kabar atau di surat kabar elektronik. Jadi nanti coba lihat, misalnya yang saya rekomendasikan misalnya Jakarta Post kalau untuk bahasa Inggris ya, atau misalnya untuk Kompas. Dilihat itu komposisi dari tulisannya itu bagaimana. Apakah kalimat aktifnya lebih banyak, kalimat pasifnya lebih banyak, atau misalnya tuh bagaimana kata hubung yang digunakannya seperti apa. Sehingga nanti teman-teman punya patokan. Oh, ternyata saya mau tulisan-tulisan website. Oke, saya gunakan Kompas. Oke, fokus di Kompas misalnya. Saya ingin berbahasa Inggris, berarti Jakarta Post. Gunakan Jakarta Post sebagai salah satu acuan utama misalnya. Untuk awal-awal, gunakan satu website yang utama, misalnya The Guardian, New York Times, misalnya tuh, atau Kompas, lalu Harian Merdeka, misalnya, itu mereka punya ciri khas masing-masing. Jadi upayakan itu menjadi identitas awal dulu, sehingga nanti teman-teman bisa mengembangkannya lebih jelas gitu ke depannya. Nah, itu untuk bagian bagaimana cara penulisan yang sifatnya untuk bagaimana menghubungkan antar kalimat. Lalu sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu, mungkin nanti bisa untuk menuliskannya di kolom chat atau bisa langsung di kolom chat, nanti mungkin bisa diselingi saya menjawab, atau nanti di bagian di akhir kita bisa sama-sama untuk membahas bagaimana tulisan yang kira-kira mau kita jelaskan. Atau mungkin teman-teman, saya mau nulis nih, tapi saya bingung tentang ide. Nah, perlu dijelaskan atau perlu dipahami bahwa dalam penulisan ilmiah apapun atau dalam penulisan karya apapun, yang harus teman-teman lakukan adalah jangan mencari masalah atau jangan mencari sebuah fenomena problematika yang ada di masyarakat. Oke, apakah dalam satu paragraf itu seluruhnya berisi kalimat aktif? Baik, baik, itu berarti itu pertanyaan sambil kita jawab. Baik teman-teman, dalam satu kalimat yang saya sarankan, ini merujuk kepada penulisan jurnal ilmiah yang ada di Scopus. Ini kita breakdown saja ya. Untuk satu kalimat itu terdiri dari, ini idealnya ya, 10 sampai 20 kata. Untuk satu paragraf ini terdiri dari 3 sampai 5 kalimat. Kebanyakan orang ngambil 4. Tapi kalaupun mau 2 itu nggak apa-apa, tapi akan sangat lelah bagi para pembaca untuk melihat 2 kalimat dalam satu paragraf. Jadi maka dari itu cukup 10 sampai 20 kata, ini standarnya, boleh ditambahkan. Misalnya jadi 30 untuk beberapa kata, untuk beberapa kalimat is okay. Lalu untuk satu paragraf mungkin ada 6 kalimat nggak apa-apa. Tapi yang jelas kalaupun mau kita breakdown saja dulu. Jadi jangan sampai yang satu kebanyakan, yang satu kesedikitan gitu. Terlalu sedikit dan terlalu banyak itu kan akan membuat orang yang pertama terlalu banyak itu akan lelah, sedikit itu akan idenya nanggung dan tidak tersampaikan. Nah, tadi untuk kalimatnya kira-kira apakah atau untuk paragraf itu harus harus ini enggak kira-kira teman-teman? Harus aktif semua enggak? Nah, ini tergantung breakdown teman-teman. Misalnya, di dalam satu subbab itu terdiri dari 4 paragraf. Di 3 paragraf teman-teman mau membuat ini menjadi kalimat aktif. Oke.
lalu di satunya itu menjadi kalimat pasif. Boleh. Atau mau breakdown kalau misalnya teman-teman sudah sangat jeli atau dalam artian sudah sangat teliti gitu ya, mau membuat komposisi yang jelas, itu silahkan dalam 4 paragraf, di tiap paragraf, di dalam satu paragraf, misalnya 3 kalimat aktif, 1 kalimat pasif. Ini juga penempatannya apakah yang pasif mau di awal, yang aktif lalu seterusnya, atau mau yang pasif itu di kedua, yang di aktif itu di pertama, ketiga, dan keempat, itu terserah teman-teman. Yang penting teman-teman punya pattern atau punya pola masing-masing. Lalu untuk komposisi kalimat ini juga harus dilihat. Kalau misalnya kita lihat di sini teman-teman, saya kembali ke bagian ini ya, gunakan kata hubung yang tepat. Di sini kalau dalam bahasa Inggris itu ada namanya kontras, ada yang namanya compound conjunction atau complex conjunction. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari compound dan kompleks. Mereka ini ya, mereka ini. Jadi kalau mau misalnya tuh gini, di satu kalimat biasanya untuk orang di penulisan barat itu untuk kalimat pertama itu dia adalah simple, simple eh, kalimat simple atau kalimat kalimat sederhana. Kalimat sederhana ini dia terbagi atau dia dia memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Saya misalnya tuh ya, saya meninju atau memakan nasi yang misalnya tuh nasi pada sore hari. Kenapa kalimat sederhana biasanya diberikan di kalimat pertama di dalam satu paragraf, meskipun tidak semua kalimat pertama itu pasti kalimat sederhana ya, tapi teman-teman kebanyakan ini kalimat pertama itu biasanya tanpa menggunakan kata hubung. Karena ini kan apalagi ini kan kurang dari 10, boleh nggak sih? Boleh. Atau mau ditambahkan dengan penjelasan waktu atau penjelasan tempat itu juga bisa. Ini hanya sekedar contoh saja, contoh singkat. Di sini saya memakan nasi, misalnya tuh nasi kebuli misalnya ya pada sore hari, ini untuk menegaskan kalimat pertama biasanya adalah sebagai sebuah ide pokok dalam satu paragraf. Ketika orang tahu kita mau membahas tentang ini merujuk kepada nasi kebuli dan di sore harinya ini atau di restoran apa, berarti orang sudah punya ekspektasi karena tadi kita membahas tentang ekspektasi pembaca, bahwa ekspektasi pembaca itu memahami kalimat pertama itu memberikan gambaran dia itu mau ngebahas apa dan selanjutnya akan seperti apa. Sehingga nanti orang akan paham di kalimat kedua, oh minimal dia akan membahas tentang nasi kebuli, meskipun nanti di kalimat kedua nasi kebuli yang saya makan rasanya enak sekali dikarenakan, nah saya menggunakan sebab akibat, enak itu adalah akibat, sebabnya adalah karena tadi dikarenakan bumbu rempahnya, ini sedang puasa ya, mohon maaf ya, malah jadi ke makanan. Bumbu rempahnya sangat beragam. Ini adalah simple sentence, ini adalah complex sentence. Nah, complex sentence itu ada kata-kata yang menggunakan kata hubung. Sehingga dia menghadirkan dua subjek atau dua kata kerja. Bumbu rempah itu adalah subjek. Di sini juga nasi kebuli adalah subjek, berarti ada dua subjek. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak masalah ya, ada dua subjek, tapi ada satu kata kerja. Tapi kalau dalam bahasa Inggris nanti strukturnya akan berbeda teman-teman. Karena nanti complex conjunction dia akan mempengaruhi jumlah verb atau jumlah kata kerja. Nah di sini saya makannya itu atau di sini ada makannya ini. Nah, ada kata yang ini juga dia merupakan salah satu complex conjunction. Kalau di dalam bahasa Inggris dia menggunakan which atau that itu biasanya.
Jadi di sini ada tiga kata kerja, namun ada tiga verb, ada tiga subjek, tapi ada satu kata kerjanya, hanya makannya saja. Nah, nanti kalau bumbu rempahnya is misalnya atau are gitu kan. Nah, itu akan berbeda nanti. Jadi nanti sebuah kata hubung kalau dalam bahasa Inggris, kalau teman-teman mau nulis dalam bahasa Inggris, nanti harus dilihat juga dari komposisi subjek dan verb-nya. Jadi jangan sampai konektivitas antara subjek dan verb-nya itu ngaco juga. Nanti kalaupun misalnya teman-teman agak pusing, coba tuliskan dalam bahasa Indonesianya dulu, nanti mungkin bisa berdiskusi dengan teman-teman yang paham terkait dengan bahasa Inggris gitu teman-teman. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan rekan-rekan yang lain? Untuk ide pokok apakah sebaiknya di awal kalimat atau di akhir? Kalau di dalam orang barat atau biasanya eh, kalau biasanya di penulisan di Eropa itu biasanya ide pokok itu di kalimat pertama atau di kalimat kedua, jarang banget ada di kalimat terakhir. Karena di kalimat terakhir itu seringkali seperti ini, apalagi kebiasaan orang Indonesia yang seperti ini teman-teman. Kamu sudah makan? Nah, jawabannya tuh, aku tuh tadi tuh ngurusin teman-temanku dulu sampai aku lupa jam. Setelah itu, aku pergi bermain dengan teman-temanku sehingga aku belum makan. Pertanyaan awalnya adalah kamu sudah makan atau belum? Tapi dijawab itu seringkali karena kita belum terbiasa untuk menulis kalimat efektif. Ketika ide pokok di ujung, kita seringkali bertele-tele. Maka untuk awal-awal saya sarankan teman-teman semua untuk membuat kalimat ide pokoknya di awal dulu. Ide pokok paragraf itu di awal kalimat dulu. Ketika teman-teman sudah punya polanya, nah, ketika teman-teman sudah punya pola yang enak, bagaimana cara penentuan ide pokok di awal dan di akhir, baru boleh kali-kali simpan di akhir. Karena di dalam IELTS atau di dalam TOEFL juga terkadang ada di akhir, tapi sangat jarang sekali teman-teman. Itu. Jadi kalaupun mau, saya sarankan untuk di awal terlebih dahulu sehingga nanti teman-teman tidak membuat pembaca kebingungan gitu mungkin. Oke, mungkin seperti itu. Jika ada pertanyaan yang lain, mungkin bisa disampaikan di dalam chat. Nanti kita akan elaborasikan dengan materi yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya, selain tadi ketika kita membahas tentang komposisi kalimat, saat ini kita akan membahas terkait dengan komposisi yang ada di dalam penulisan atau di dalam penulisan. Yang pertama itu, oh iya mohon maaf belum saya bahasa Indonesia kan. Yang pertama di sini untuk nomor satu itu adalah pembukaan atau latar belakang. Yang kedua adalah metode penulisan. Kalau kita mau melakukan penulisan ilmiah, kalau misalnya tidak, ya tidak apa-apa ini tidak dituliskan. Namun saya sarankan teman-teman untuk membiasakan menuliskan metode itu meskipun satu kalimat atau satu paragraf itu dituliskan. Karena itu untuk memperlihatkan bagaimana logis atau tidaknya tulisan kita. Yang ketiga adalah hasil, yang ketiga diskusi. Nah, pertanyaannya kenapa hasil lebih dahulu dibanding dengan diskusi? Karena dalam penulisan itu biasanya secara logikanya orang-orang itu tidak semua orang. Nah, tadi kita membahas terkait dengan analoginya terkait dengan restoran tadi. Tidak semua orang datang untuk menyantap main course. Atau tidak semua orang mau untuk menyantap makanan pembuka, minuman dulu, baru ke main course. Karena bisa jadi waktu mereka yang singkat. Apalagi para peneliti atau para ahli biasanya mereka waktunya itu misalnya 5 menit untuk membaca tulisan. Nggak mungkin kan? Nah, oleh karena itu biasanya hasil terlebih dahulu yang diberikan, baru ke diskusi. Jadi hasilnya dulu A, B, C, D, nanti dipaparkan. Hal ini disebabkan karena A, B, C, D, E, F, G. Nah, maka dari awal kita menunjukkan bahwa tulisan kita signifikan nggak sih di resultnya. Kalau nggak signifikan, ngapain kita bahas diskusinya atau baca diskusinya. Nah, ketika misalnya signifikan, oh berarti saya butuh waktu untuk membaca lagi. Ketika meskipun dia tidak punya waktu untuk membacanya, nanti dia akan melanjutkan di lain kesempatan. Gitu, teman-teman.
di lain kesempatan. Kalau misalnya tidak ada, kalau tidak tertarik, otomatis sudah tersampaikan ide kita, sehingga meskipun tidak dibaca diskusinya, it's okay gitu. Tidak masalah, karena ide risal kita sudah tersampaikan gitu. Jadi biasanya mereka akan menuliskan hasilnya terlebih dahulu, baru nanti ke pemaparannya. Nah, untuk introduction, ini ada beberapa hal yang harus kita sampaikan. Nah, mungkin waktu saya sekitar 13 menit lagi ya, baru nanti kita akan tanya jawab. Lalu ada juga untuk contoh yang bisa kita lakukan. Nah, ini mungkin teman-teman di sini kita lihat di latar belakang. Di latar belakang kita lihat, nah kebanyakan orang di kita atau orang Indonesia itu, atau penulis muda untuk awal-awal itu menuliskan misalnya contoh terkait dengan eh, peran pemerintah misalnya ya dalam penanganan COVID ya, COVID-19 misalnya ya. Ketika pembahasan terkait dengan latar belakang ini, seringkali kita terlalu general. Terlalu general dalam artian kita menuliskan pengertian di awal. COVID-19 adalah bla 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 bla. Pemerintah Indonesia adalah bla 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 bla. Di latar belakang yang saya sarankan hanya ada dua hal. Pilih salah satu boleh, pilih keduanya juga boleh. Shocking statement atau pernyataan yang sifatnya membuat terkejut, atau yang terkait dengan dominan data. Nah, data dominan. Contohnya misalnya kalau kita ngebahas terkait dengan shocking statement, misalnya seperti ini, teman-teman. 30.000 orang meninggal di provinsi A dalam satu hari. Ini shocking statement dalam artian bahwa kita menunjukkan bahwa data kita itu memberikan informasi yang tidak semua orang ketahui. Dan ini data kalimat 1 dan kalimat 2, atau di paragraf 1 dan di paragraf 1 khususnya, saya sarankan untuk menggunakan data terbaru. Jadi di latar belakang ini gunakan data terbaru, sehingga nanti 30.000 orang meninggal di provinsi A dalam satu hari. Ternyata datanya adalah data 2010. Kan nggak relevan, itu kasus apa katanya gitu. Jadi usahakan itu data terbaru. Kalau misalnya kita menggunakan data penelitian atau referensi ilmiah dari peneliti lain, itu usahakan 5 tahun terakhir. Atau ketika kasus COVID kan otomatis dari 2020 tuh kita ambilnya, atau 2019 misalnya kan. Nah, dari 2019 atau 2020 ketika baru masuk ke Indonesia misalnya gitu. Nah, itu baru. Yang selanjutnya kita pakai dominan data. Misalnya boleh menggunakan kontras conjunction seperti ini juga. Misalnya, meskipun pemerintah telah menangani 80%, misalnya ya 80% kasus COVID, namun terdapat daerah yang belum sama sekali mendapat bantuan. Dominan datanya di sini menangani 80% kasus COVID. Atau kalaupun kita tidak mau menggunakan contrast conjunction di sini, seperti meskipun dan namun, itu kita sebutkan saja pemerintah telah menangani 80 kasus COVID. Dan ada beberapa langkah yang biasa mereka lakukan misalnya. Jadi dominan data atau shocking statement itu bisa teman-teman sampaikan di awal, atau sampaikan ketika teman-teman ingin menyampaikan latar belakang di paragraf pertama. Dan ini akan menunjukkan bahwa saya penting untuk membaca ini. Analogi dari tadi restoran tadi, kita menawarkan sesuatu untuk menetralisir keberpihakan para pembaca atau para customer gitu.
Jadi ketika orang datang ke restoran kita atau dalam tulisan kita nanti, kita berikan data bahwa oh ternyata aku juga terlibat dalam hal ini. Oh ternyata aku pun ada dalam bagian ini. Kalau di dalam restoran pasti akan memberikan minuman terlebih dahulu untuk menetralisir pemahaman-pemahaman atau dominasi-dominasi pengetahuan yang mereka miliki sebelum mereka diberikan makanan pembuka. Jadi sebelum mereka diberikan makanan pembuka, diberikan air terlebih dahulu. Sehingga si air itu nanti menetralisir pengetahuan atau rasa yang ada di sebelumnya. Sehingga nanti orang akan lebih mampu untuk memahami atau mengikuti alur dari introduction yang selanjutnya. Seperti studi terdahulu, metode penelitian, atau hipotesis atau asumsi utama. Nah, maka dari itu, dua saja atau mau keduanya juga boleh, silahkan. Shocking statement atau pernyataan yang mengejutkan atau dominant data. Jadi itu silahkan teman-teman untuk lihat nantinya ya atau untuk sampaikan. Lalu studi terdahulu misalnya tuh, nah studi terdahulu teman-teman bisa menyebutkan terkait dengan misalnya tuh di tahun A boleh. Jadi ini data faktual, nanti data aktual. Nanti data faktualnya, data aktual adalah data yang saat ini terjadi, data faktual adalah data yang dulu juga terjadi. Jadi kita bisa menjelaskan bahwa, oh ternyata dulu pun pernah terjadi kasus yang sama atau mirip. Misalnya kita bicara ketika misalnya pandemi, kita bicara dengan flu Spanyol. Atau misalnya tuh kita ngobrolin tentang flu babi, meskipun flu babi juga tidak terlalu signifikan, tapi kasusnya itu juga menjadi pandemi karena orang-orang terjangkit dengan jumlah yang banyak gitu. Jadi itu bisa teman-teman lakukan untuk mengkomparasikan antara gap yang ada sehingga orang-orang tahu, oh ternyata dulu ada kasus yang hampir mirip pandeminya dan kita lebih parah nih. Apa yang menyebabkan ini lebih parah? Apa yang menyebabkan ini lebih ringan? Jadi dalam artian, tadi saya menyebutkan, jangan mencari masalah dalam penelitian. Itu akan sangat sulit. Apalagi untuk yang belum terbiasa, nyari masalah itu sulit. Bagi teman-teman yang nulis skripsi, tesis, atau disertasi, itu kalau teman-teman nyari masalah, itu pasti akan sulit nyarinya. Tapi, kata kuncinya adalah pahami fenomena. Ini juga untuk menentukan tema ya teman-teman sebelum ke latar belakang. Jadi saya agak lompat-lompat sedikit, tapi dalam artian kita latar belakang sudah bagus, tapi judulnya bingung gitu kan. Padahal latar belakang ngikutin judul atau tema. Itu juga kan akan dirombak besar-besaran. Jadi untuk itu, contoh misalnya, kira-kira teman-teman tolong bolehkah kasih saya kata random, lalu saya jadikan itu menjadi sebuah judul penelitian. Jadi 2 kata random atau 3 kata silahkan. Apapun itu yang terdengar, apakah mau jus mangga atau apapun itu silahkan. Buat tolong dituliskan di kolom chat 2 kata random. Oke, 2 kata random, lalu saya akan berupaya untuk membuat itu menjadikan sebuah judul penelitian. Oke, Pak Ramdhani bertanya ya tadi, nanti kita akan coba bahas. Oke, teman-teman silahkan dituliskan di kolom komen atau mungkin langsung mau dikatakan langsung, silahkan. 2 kata random atau 2 kata asal pun atau 2 kata yang apapun itu silahkan. Saya tunggu silahkan. 2 kata asal boleh, mau kata asal apapun gitu. Kita pahami fenomena antara 2 kata itu, korupsi dan kemiskinan. Oke. Pak Ramdhani kira-kira boleh nggak kata-katanya yang nggak ada kaitannya sama sekali gitu. Jadi kelihatan banget tuh korupsi pasti akan kemiskinan tuh. Ada uang dengan uang misalnya. Tapi bisa nggak sih yang bukan saya nantang ya, tapi dalam artian bagaimana cara untuk mengkoneksikan antara 2 kata yang kata kayaknya nggak berhubungan, tapi ternyata ada hubungannya. Kira-kira seperti itu. Korupsi dan sakit. Oke. Korupsi dan sakit. Oke. Kata pertama adalah korupsi, yang kedua adalah sakit. Yang satu terkait dengan ekonomi, kita breakdown dulu ya. Ekonomi, yang satu terkait dengan kesehatan.
ini bisa nggak sih dijadiin penelitian? Kalau misalnya saya mau, nah ketika kita tahu bahwa field untuk research-nya itu kita mau fokusnya ke ekonomi atau ke kesehatannya, kita bisa jadikan ini beberapa judul. Misalnya, misalnya tuh implementasi korupsi, misalnya tuh ya, dana bantuan sosial pada pasien COVID-19. Ini berarti implementasi korupsi dana bansos, implementasi korupsi DPR. Misalnya tuh ya, oh ini agak sedikit prit ya, DPR Wakanda. Agak sedikit masuk jurang ini nih bahasannya. Pada dana bansos misalnya, kalau ini berarti konsepnya di sini kita mau menitik beratkan korupsinya. Dan akibatnya adalah pada dana bansos. Misalnya tuh eh, di antara pasien misalnya. Kalau mau di kesehatan bisa nggak sih? Bisa. Misalnya contohnya adalah peranan, misalnya tuh peranan korupsi. Oh oke, okay. Kita kata-kata sakitnya di awal. Baik, peranan tingkat, misalnya tuh tingkat. Ini kita baru baru tema ya, belum judul ya. Nanti kata-katanya kita bisa rombak lagi. Tingkat kesehatan masyarakat. Misalnya tuh tadi Wakanda. Tingkat kesehatan masyarakat Wakanda pasca misalnya tuh korupsi. Nah, berarti saya mau menegaskan bahwa kesehatan masyarakat gimana nih korupsinya ini sebagai pengantar. Atau contoh lain deh, ini saya baru terfikirkan. Misalnya tuh contoh yang lainnya adalah tentang GOR atau gelora gedung olahraga ya, gedung olahraga. Dan juga terkait dengan pengembangan terkait dengan SDM Indonesia. Apa hubungannya GOR dengan SDM Indonesia misalnya tuh ya. Nah, teman-teman kita bisa lihat, kita bisa breakdown di sini. Kita lihat karakteristik dari kedua hal ini, GOR dengan SDM Indonesia atau penguatan SDM misalnya tuh ya. GOR itu adalah tempat untuk dia biasa digunakan untuk olahraga karena kan gedung olahraga ya, olahraga atau seminar. Oke. Ketika olahraga dan seminar ini dilakukan, otomatis kalau orang-orang berolahraga berarti dia akan bugar, kalau seminar dia akan punya kapasitas atau punya ilmu yang bertambah. Ketika kebugaran ini terus berangsur-angsur meningkat dan ilmunya ini terus berangsur-angsur meningkat, maka di sini ada penguatan kualitas. Kualitas tubuh di sini di sini kualitas idea atau kualitas misalnya tuh ilmu pengetahuan ya. Nah, ketika kualitas tubuh ini apalagi GOR itu kan tidak digunakan oleh diri sendiri ya, pasti dengan orang banyak. Ketika digunakan kualitas tubuh ini dan kualitas pengetahuan ini dia terus bersanding, terus juga dilakukan oleh orang banyak, maka di sini ada terkait dengan standar kualitas yang meningkat. Ketika standar kualitasnya meningkat, maka secara tidak langsung dia akan menguatkan SDM sendiri. Jadi pilihannya antara dua, mengkoneksikan antara dua kata yang berubah lalu menitik beratkan pada salah satu bahasan, atau mau melogikakan satu hal dengan hal yang lain sehingga dia akan nyambung. Ketika hal ini bisa dilakukan, latar belakang ini pasti akan bisa dibahas secara baik. Tapi kalau kita tidak bisa mengkonektifikasikan mereka keduanya
dengan baik antara premis 1 dengan premis 2, itu sudah pasti latar belakang itu pasti hancur. Nah, oleh karena itu, maka penentuan tema terlebih dahulu sebelum kita ke latar belakang, mungkin agak sedikit lompat tadi ya, mohon maaf. Saya tidak bahas yang langsung ke tema. Di sini interkoneksi antara latar belakang dengan tema itu akan sangat-sangat erat, sehingga temanya jelas, maka akan membuat latar belakang juga jelas. Lalu studi terdahulu, ini tadi kan antara gap antara penelitian, juga metode penelitian. Metode penelitian misalnya tuh apakah harus sebingung-bingung seperti di penelitian ilmiah yang harus menggunakan kualitatif deskriptif, misalnya tuh metodenya apakah nanti menggunakan etnografi, terus juga ada teknik wawancara dan lain sebagainya. Tidak perlu sebingung itu untuk membiasakan. Tapi metode penelitian bisa teman-teman lakukan. Saya telah mewawancarai, saya telah bertanya kepada 10 orang. Saya telah misalnya tuh mengikuti kebiasaan orang-orang. Jadi tidak perlu menggunakan kata-kata ilmiah, tapi konsep dasar dari metodenya itu sendiri kita sudah lakukan. Sehingga nanti secara tidak sadar kita tinggal membahasakan saja secara akademis. Tapi kebiasaannya itu sudah kita lakukan setiap hari. Lalu asumsi utama ketika kita melakukan penelitian itu pasti ada asumsi pertama. Nah, asumsi pertama atau hipotesis O dan hipotesis 1 itu biasanya kita sudah jelaskan di sini. Ini penelitian ini ingin mengetahui atau penelitian ini atau langkah saya ingin mengetahui sebenarnya seberapa besar signifikansi atau seberapa besar peranan, seberapa besar pengaruh. Nah, ini adalah hipotesis. Hipotesis secara tidak sadar itu tergambar bahwa karena teman-teman mau nyari tahu seberapa besar peranan, otomatis di situ teman-teman sudah berpikir ada peran yang dimiliki tapi nggak tahu berapa persen. Itu hipotesis awal. Maka dari situ setelah teman-teman memaparkan hipotesis itu cuma satu kalimat juga cukup. Jadi ketika sudah memaparkan itu ya sudah jelas. Maka lalu kita percepat, mohon maaf. Temuan penelitian di Rizal, temuan penelitian. Lalu perbedaan penelitian studi terdahulu dengan yang sekarang. Lalu apa bedanya dengan research gap? Kalau research gap terdahulu ini menunjukkan bahwa metodenya berbeda atau mungkin kasusnya yang berbeda. Tapi kalau di sini untuk di Rizal, perbedaan penelitian studi terdahulu, maka ini mengembangkan konsep dan teori. Apakah satu konsep masih relevan atau tidak, atau satu konsep ini sudah tidak relevan atau bisa digantikan dengan konsep yang lain atau teori yang lain. Atau konsep ini ternyata tidak cocok untuk meneliti tentang A. Misal terkait dengan kita sambungkan karena kita di Student Rihla Indonesia, maka kita sambungkan dengan sejarah. Apakah metode penelitian atau pencarian data terkait dengan sebenarnya VOC itu ngasih uang nggak sih kepada pribumi? Atau dia benar-benar melakukan sistem kerja paksa atau rodi? Kalau ternyata konsepnya itu atau metode penelitiannya itu dia malah menggunakan metode sofistik misalnya tuh, oh aku bertanya kepada dukun A, kan nggak mungkin gitu kan. Berarti metode pengembangan itu akhirnya ketika result ini kita bisa jelaskan dengan matang, itu ternyata nanti teman-teman itu bisa mengcounter atau sebagai pembaca kita menjelaskan bahwa kamu boleh nggak setuju sama saya, tapi kamu lihat tulisan saya sudah logis atau belum. Kalau sudah logis, kamu silahkan untuk melawan tulisan saya dengan kelogisan dan tulisan lagi. Sehingga nanti dialektika akademisi itu terjadi. Jadi bukan debat kusir. Yang kita inginkan dari tulisan kita adalah bagaimana tulisan kita memberikan dampak yang jelas kepada orang dengan studi ilmiahnya juga dengan sebuah kelogikanya. Sehingga nanti tulisan kita tidak akan membuat orang menjadi tidak hanya dilawan, tetapi perlawanan itu akan memperkaya konsep dan teori yang sudah kita jelaskan atau kembangkan. Lalu yang selanjutnya untuk diskusi ini
kita lihat temuan yang paling mencolok yang mana, contohnya hasil temuan yang apa. Contoh misalnya tuh kita ambil kira-kira teman-teman mungkin tadi ya, antara judul yang sebelumnya ada ya. Nah, saya ambil gore yang tadi ya supaya ini mempersingkat waktu. Ini eh, kita ambil ini ide pokok untuk idenya ya, kesinambungan idenya. Tapi untuk ini misalnya tuh gore itu dipakai untuk misalnya tuh saya ngambil yang olahraganya, berarti poin satu ya, olahraga. Olahraga reason atau misalnya tuh atau alasan atau metodenya kenapa orang berolahraga, karena di sana tersedianya orang melakukan olahraga karena tersedianya fasilitas di GOR. Nah, berarti example-nya apa tuh atau contohnya? Contohnya berarti di situ ada net, terus juga ada misalnya tuh kok badminton, atau juga ada juga misalnya tuh tempat fitnessnya kalau misalnya dia lebih lengkap, atau tempat pull up, nah gitu, pull barnya ya, ada pull barnya, berarti berarti di situ ketika ada orang melakukan olahraga karena tersedianya fasilitas GOR seperti net, berarti hasilnya itu teman-teman bisa sebutkan di dalam orang akan berkumpul di sana untuk melakukan kegiatan yang sama, olahraga. Nah, si result ini bisa teman-teman pisahkan atau bisa digabungkan. Kalau orang Indonesia masih agak digabung antara diskusi dan hasil temuan. Tapi kalau untuk jurnal internasional biasanya mereka dipisah. Nah, result ini berarti orang berkumpul untuk berolahraga Tigor. Saya ambil yang seminar sekarang. Kita ambil yang seminar, misalnya tuh ya, reasonnya kenapa orang melakukan seminar gitu. Reasonnya adalah orang membutuhkan tempat yang luas yang bisa menampung orang banyak. Contoh di mana? Misalnya example-nya adalah kita contoh GOR GBK misalnya tuh ya, bisa menampung 10.000 orang dan sudah banyak dipakai oleh banyak pihak. Hasilnya gimana berarti? Nah, berarti itu itu mengikuti tadi, karena orang membutuhkan tempat yang luas yang bisa menampung orang. Jadi reason sama result itu akan saling nyambung. Example atau contoh itu hanya untuk menjelaskan secara lebih rinci atau membuat orang punya bayangan gitu. Nah, si result ini akhirnya orang membutuhkan tempat yang luas, hasilnya berarti orang akan mencari tempat berkumpul. Salah satunya adalah GOR. Orang akan berkumpul misalnya tuh di GOR yang memiliki kapasitas luas. Jadi ketika logika ini sudah kita bangun dengan baik dan sudah kita biasakan, kenapa orang misalnya tuh kenapa batu banyak dibuang atau kenapa banyak pembuangan batu di pinggir jalan tersebut. Kita bisa langsung berbagai aspek yang bisa kita lihat. Apakah aspek kita lihat aspek dari strategisnya jalan itu, apakah aspek dari budayanya orang-orang melakukan pembuangan sampah di situ, atau dari fasilitas yang tidak ada untuk buang sampah di tempat lain, sehingga yang paling dekat adalah di situ. Kita bisa melakukan metode heuristik sehingga nanti teman-teman semua bisa melihat dari multidisiplin gitu. Jadi untuk bahasannya nanti akan sangat mapan. Jadi tidak hanya tadi saya makan, saya kenyang, saya lapar gitu kan, atau nanti dibulak-balik sehingga nanti hasilnya itu memang tidak terlalu membuat orang kebingungan gitu atau memberikan gambaran yang jelas. Orang datang ke Indonesia itu untuk peneliti barat itu waktu itu di tahun 2014 saya menemani seorang peneliti, salah satu peneliti dari luar itu
dia mencari tahu terkait dengan BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Nggak jauh-jauh dari Prancis itu datang ke Indonesia untuk BMT. Orang Australia datang-datang ke tempat terpencil, bahkan dia sampai ke beberapa kota. Saya nyari datanya tentang kesejahteraan lansia. Dan yang dicari adalah seberapa banyak garam yang dia konsumsi, pengeluarannya berapa, dagingnya berapa, dan itu yang dia lakukan. Jadi hal kecil tapi memang rinci, teman-teman. Jadi jangan sampai kita melihat bahwa penelitian itu jangan sampai, atau bahasan itu jangan sampai sesuatu yang besar, tapi kita tidak bisa memaparkan atau orang-orang tidak bisa relate dengan hal tersebut. Itu akan sangat sayang sekali jika kita melakukan hal seperti itu. Tapi di sekitar kita, kita bisa berbicara atau kita bisa meneliti sesuatu yang memang ada di sekitar kita dan orang-orang mengalami itu. Gitu. Oke, terakhir mungkin sebelum saya tutup, saya menjawab dulu terkait dengan Kang Ramdhani, atau bagi teman-teman yang lain yang ingin juga bertanya silahkan, karena kita masih ada waktu. Yang lebih enak dibaca itu menggunakan kalimat telah atau sudah, atau tidak ada pengaruhnya penggunaan kalimat tersebut. Telah atau sudah itu menyebutkan terkait dengan proses. Belum, akan, telah, sudah itu menyebutkan bagaimana proses dari sebuah temuan atau sebuah tulisan itu dipaparkan. Jadi sangat sangat berpengaruh ya teman-teman. Kalau misalnya kita membahas terkait dengan di bahasa Inggris ya, mohon maaf ini agak relate juga ya karena memang agak sedikit sulit saya mengungkapkannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya di dalam Inggris itu kan kita tahu ada yang sifatnya perfect, misalnya tuh present perfect atau present simple present ya. Nah, present perfect dan simple present ini, nah di sini yang satu ini ada sudah atau telah, yang satu ada di sini ada sudah. Di sini terkait dengan dia melakukan itu secara berkala tiap hari gitu. Biasanya orang-orang itu bisa jadi itu mengkombinasikan antara present perfect dengan simple present. Jadi supaya mereka itu membuat satu alur yang menetapkan bahwa saya telah makan ketika kamu datang. Berarti ini menunjukkan bahwa ketika kamu datang ini adalah sebuah pekerjaan kedua, telah makan adalah pekerjaan pertama. Jadi telah atau sudah, sedang, itu adalah bagian yang sangat penting untuk kita gunakan ketika kita ingin menjelaskan terkait dengan proses satu kondisi. Jadi saya sarankan kadang kita harus menggunakan itu memang. Jadi, tapi tidak terlalu sering pun tidak apa-apa. Jadi kadang kita harus menggunakan untuk memperlihatkan logika waktunya, apakah pekerjaan pertama yang mana, pekerjaan kedua yang mana gitu, agar lebih jelas ke pembacanya. Oke, ada yang ingin ditanyakan kembali mungkin atau bagaimana? Saya kembalikan, Kang Raffi, apakah mau menyampaikan sesuatu? Oh, Kang Raffi masih agak sedikit bermasalah ya dalam koneksinya. Baik, buat pemula terutama saya rada susah itu ide pokok dari suatu judul yang sudah dibuat. Melakukan korelasi antar satu paragraf dengan paragraf lain, data pendukung dari ide pokok bagaimana solusinya. Mohon pencerahan. Oke, 3 pertanyaan ya langsung. Baik, 3 pertanyaan ini yang pertama. Pertanyaan pertama terkait dengan ide pokok dari satu judul. Tadi mungkin mindset kita agak sedikit kita harus geser teman-teman. Dari mencari masalah itu dengan sebuah membiasakan berteman dengan fenomena. Jadi ketika misalnya kita kita nyari masalah, otomatis kita nyari yang nggak ada. Makanya kenapa orang-orang atau penulis-penulis skripsi atau tesis biasanya agak sedikit lama, itu karena biasanya nyari masalah. Sesuatu yang nggak ada dan baik-baik aja itu dicari gitu. Jadi suuzon dari awal gitu. Nah, tapi kalaupun mau itu untuk mencari ide pokok, itu yang tadi, bagaimana kita mencoba untuk melihat apakah batu pinggir jalan dan juga terkait dengan sampah, apakah ada hubungannya atau tidak. Jadi kita lihat, biasakan dari awal-awal ketika kita misalnya naik motor, kita lihat lampu merah
dan kesenangan masyarakat. Oh, ternyata kalau lampu merahnya kepanjangan seperti yang ada di Bandung misalnya ya, sampai 5 menit, itu orang-orang akan sangat viral dan juga sangat membicarakan itu. Oh, ternyata lampu merah juga bisa mempengaruhi kebahagiaan orang ya, itu. Batu di pinggir jalan kira-kira. Oh, karena terlalu banyak batu di pinggir jalan sehingga sampah-sampah tidak bisa tersapu dengan baik atau dia bisa membahayakan orang. Jadi tiap hari kita lakukan itu, tiap hari kita lihat apakah laptop ini kira-kira ada hubungannya dengan teman saya ya. Oh, ketika saya main laptop tapi dia ngajak ngobrol, dia akan marah. Jadi untuk mencari ide pokok, saran saya adalah kita coba untuk biasakan itu dulu. Jadi judul itu saya akan buat itu di akhir atau di pertengahan ketika sudah terbayang tema yang sudah jelasnya itu mau ngapain. Tapi ketika yang penting tema dulu nih. Temanya saya mau bahas tentang batu pinggir jalan nih sama sampah. Oke, sampah. Temanya sampah dan pemulung atau sampah dan juga ibadah. Oh, ternyata orang-orang yang memungut sampah itu adalah mereka merasa sedang beribadah karena mereka menjalankan syariat agama misalnya. Oh, berarti di situ ada konektivitas antara niat dengan sampah. Jadi itu saran saya yang pertama, mungkin nanti kita bisa diskusikan lagi bagaimana cara penguatan atau pengembangan ide pokok. Lalu yang kedua, bagaimana korelasi antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Tadi mungkin kita agak sedikit diulang korelasinya antara titik tekannya adalah kalimat di akhir, kata terakhir. Kata terakhir di sini adalah makan nasi. Ini mungkin kalimat pertama ya, kalimat akhirnya. Berarti kalimat awal untuk setelah titik kan pasti ya, saya ini kan ya setelah titik. Nasi yang tadi dikonsumsi tersebut, nah adalah produk dari PTA. Beras dari PTA memang sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat Jawa Barat. Misalnya di kalangan masyarakat. Ya, yang dibuktikan dengan data bla 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 bla. Ini kalimat pertama, makan nasi, karena saya bahas makan nasi di kalimat akhir, saya bahas. Makanya tadi teman-teman, ujung kalimat itu adalah bagian terpenting dari kita mau melanjutkan kalimat itu atau mau menjelaskan ide pokok yang lain. Maka korelasi antar kalimat itu lihat ujungnya aja, ujung dengan akhir dengan awal. Kalau itu bisa nyambung, itu bisa saling menguatkan, otomatis berarti tulisan kita sudah baik. Gitu. Lalu yang terakhir mungkin terkait dengan data pendukung dari ide pokok, bagaimana solusinya. Nah, untuk data pendukung dari ide pokok tadi, kita bisa melakukan ini teman-teman. Untuk data pokok dari ide tadi, contohnya adalah ini misalnya ya, reasonnya, ide pokoknya adalah idenya saya telah makan ketika kamu datang. Kasih alasan atau kasih sebuah penggambaran. Makanya di sini saya selalu menyebutkan example dan result. Example-nya berarti saya telah makan ketika kamu datang. Contohnya berarti, oh idenya berarti saya telah melihat ya. Example-nya berarti makanan sudah habis, makanan di piring sudah habis ketika kamu mengetuk pintu. Nah, hasilnya berarti gimana tuh? Nah, result. Hasilnya berarti di sini makanan di piring sudah habis ketika kamu datang. Nah, di piring sudah habis ketika kamu mengetuk pintu. Hasilnya berarti aku sudah selesai makan dan bisa membukakan pintu untukmu. Misalnya tuh, tanpa mengganggu jam makanku. Contoh itu mungkin contoh ya. Itu pengembangan saja. Jadi dalam artian bahwa ide, example, result itu harus nyambung terus.
Sehingga nanti di dalam setiap paragraf, saya biasanya di dalam setiap paragraf itu harus ada ketiga itu. Apakah example-nya ada di kalimat kedua atau di kalimat ketiga, it's okay. Atau example-nya terlebih dahulu, kalau teman-teman sudah terbiasa untuk membuat ide pokok di kalimat kedua, misalnya itu nggak masalah, gitu teman-teman. Itu mungkin. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk materi mungkin atau untuk rekaman nanti bisa dilihat di uh, YouTube channelnya Student Refi Indonesia. Mungkin seperti itu. Baik, Kang Raffi, apakah ada yang mau disampaikan, Kang Raffi? Baik, hatur nuhun Kang Ihsan, punten ya. Harusnya saya memandu dari awal, tapi alhamdulillah sudah diambil oleh Kang Ihsan dan berjalan lancar. Eh, Barangkali sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan terakhir dari teman-teman semua para peserta? Kalau tidak ada, mungkin barangkali ada closing statement sebelum diakhiri dari Kang Ihsan. Oke, baik. Untuk closing statement dari saya, seringlah melakukan penelitian setiap hari karena penelitian itu di diperintahkan oleh agama kita dan itu menjadi kebutuhan kita untuk mencari sesuatu dan meningkatkan kualitas diri kita. Terima kasih. Wah, baik, penelitian tiap hari ya. Baik, ketenuhan Kang Ihsan. Dan closing statement tadi sebagai penutup acara kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Sebagaimana tadi disampaikan, untuk teman-teman yang belum secara full atau